Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadzal liqa insyaallah taala sanuwasil qira'atana fi syarhi usul fi tafsir bi fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nahnu al-an natakallam an al-maraji' fi tafsir, ay indama najidu al-khilaf fi tafsiri ayyi ayatin min al-Qur'an aina narji. Awalan qulna narji ila al-Qur'ani nafsihi, narji ila al-Qur'ani nafsihi li'anna al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dha, li'anna al-Qur'an yufassir ba'duhu ba'dha. Thumma ba'da dhalika law lam najid ayatan tashrah hadhihi al-ayat allati aradna tafsiraha wal narji ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kal marja' ats-tsani. Wal an sanakhus al marja' ats-tsalits wa huwa kalamus sahabah radhiyallahu taala anhum. Kalamus sahabah radhiyallahu taala anhum hada kalamu haula umuman, as-sahabah huna umumus sahabah, idan kullu sahabi yajuz an na'khudh kalamahum, kullu sahabi yajuzu an na'khudha kalamahum fi tafsiril Qur'an, la siyama dzawul ilmi minhum, la siyama ashabul ilmi, la siyama ashabul ilmi au al mushtahiruna bit tafsir min ahdi as-sahabah. Baik. Jadi setiap persahabat itu boleh diambil perkataannya dalam tafsir, ya, terutama zawul ilmi, ya, la siyama zawul ilmi, terutama ashabul ilmi, mereka yang memiliki ilmu, semisal Ibnu Abbas yang terkenal dengan terjemahanul Quran, atau Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan para sahabat-sahabat yang lain yang mereka menonjol dibandingkan dengan sahabat secara umum. Wal inayatu bit tafsir, dan mereka punya inayah terhadap tafsir, mereka memang fokusnya di tafsir. Baik. Jadi di kalangan para sahabat sendiri, ya, mereka punya spesialisasi masing-masing sahabat itu, ya. Ada sahabat yang pakar tafsir, ada yang pakar fikih dan selainnya, ya. Ada yang pakar hadis, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Misalkan Abu Hurairah, misalkan beliau banyak meriwayatkan hadis tapi sedikit tafsirnya jika dibandingkan dengan Ibnu Abbas. Taib. Wa huna tanbih. Wa dzalika anna qayyadna as-sahabata biqaid. Karena naqul la siyama dzawul ilmi. Wa huwa qauluna la siyama dzawul ilmi minhum al-inayah bit tafsir. Al-qaid huna syai'ain. Ashabul ilmi walladzi lahu inayah bit tafsir. Paham ya? Lianna as-sahaba radhiyallahu taala anhum fihim man huwa qalilul ilmi wa man huwa mutawassitul ilmi wa fihim man faddala aqranahu wa minhum man yatana bil fiqh, ya. Ada yang dia ilmunya sedikit, ada yang mutawasit, sedang-sedang, tidak terlalu menonjol, ada juga yang dia lebih mengutamakan sahabat-sahabat yang lain. Dia berilmu tapi dia menolak untuk menafsirkan Al-Qur'an, dia menyerahkan kepada ulama atau para sahabat yang lebih paham masalah itu. Wa minhum man ya'tana bil fiqh, ada yang fokusnya di fikih, wa minhum man ya'tana bit tafsir, lakinna dzawil ilmi al mu'tanina bit tafsir hum a'lamun nas bi tafsiri kalamillahi azza wa jalla fayurja ilaihim. Baik. Lianna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Limadha na'khudh kalam haula fi tafsir al-Qur'an? Lianna al-Qur'an nazala bi lughatil Arab, ya, bi lughatil Arab, lughah as-sahabi, wa fi asrihim wa fi ahdi as-sahabah, wa li'annahum ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haq. Jadi para sahabat itu mereka posisinya adalah kedudukannya setelah nabi, asdaqun nas, ya, manusia yang paling jujur fi talabil haq, dalam mencari kebenaran. Baik. Itulah kenapa setiap nabi itu pasti Allah buatkan atau Allah ciptakan bagi mereka sahabat-sahabat, ya, yang menemani dakwahnya. Tidak hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain juga begitu. Misalkan Nabi Isa, al-Hawariyun di situ, ya. Al-Hawariyun, kemudian Nabi Musa, ya, al-Ubad min bani Israil dan seterusnya. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam
Yakhtibun nasa yaumal jum'ah bi surati Qaf. Ya, itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau naik mimbar khatib ya. Jadi khatib beliau membaca surat Qaf. Amal an wala khatabtan nas bi surati Qaf lam takfi. Ya. Perhatikan, Nabi khutbah hanya dengan surat Qaf doang, nggak nambah surat yang lain, nggak nambah kalam-kalam yang lain. Mujarad Qaf. Mujarad hanya isinya surat Qaf doang. Ini dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau sekarang kita khutbah naik mimbar dengan membawa surat Qaf nggak cukup. Limadha? Li'annahum lan yantafi'u biha. Karena mereka tidak mengambil faedah dari surat Qaf itu. Jadi butuh disyarah. Ya, kalau para sahabat nggak butuh, sekali dengar surat Qaf itu paham maksud dan tafsir ayat tersebut. Baik. Maka tidak mengherankan jika kita lihat khutbah para masyayikh yang berbahasa Arab, itu singkat-singkat khutbah mereka. Ya, coba kalau ustadz-ustadz kita yang di Indonesia yang khutbah panjang-panjang khutbahnya kalau dibandingkan, ya, karena memang kendala bahasa di situ, ya, kendala bahasa bahasa ibunya, ya. Baik. Ghayatun ma fi dzalika annal ayat allati fiha tarqiqun lil qulub qad yabkuna minha. Yang ghayatu ma fi dzalika annal ayat allati fiha tarqiq lil qulub qad yabkuna minha lakin la yastafiduna tilkal faidah allati kana yastafiduha as-sahabah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alaihim Qaf. Kalau orang zaman sekarang, kalau antum naik mimbar membaca surat Qaf, bisa jadi ayat-ayat yang tentang tarqiqul qulub, untuk melembutkan hati. Tarqiq artinya melembutkan hati, tentang tazkiyatun nafs. Kalau antum baca ayat-ayat seperti itu dari surat Qaf, bisa jadi mereka menangis membaca ayat itu. Ya, kalau ada yang paham, mereka pasti akan menangis. Akan tetapi mereka tidak akan bisa mengambil faedah sebagaimana yang diambil oleh para sahabat di zaman Nabi SAW ketika dibacakan surat Qaf pada mereka. Jadi bisa saja ada yang menangis ketika membacakan surat Qaf, tapi faedahnya tidak akan sama sebagaimana dipahami oleh para sahabat dulu. Ka'annama yakunu hadzal amru fi ahdihim bi khutbatil kalam al-adi. Ya. Ka'annama yakunu hadzal amr fi ahdihim bi khutbatil kalam al-adi li'annahum ya'rifuna al-ma'na tamaman. Mereka paham, ya. Jadi seolah-olah Nabi itu ngomong biasa begitu ketika membaca Al-Qur'an bagi mereka, ya. Karena tidak ada penafsiran dan sebagainya di situ. Nah, karena mereka langsung paham tamaman makna Al-Qur'an. Al-Qur'an nazala bi lughatihim wa kadzalika nazala fi asrihim fa ya'rifuna al-qara'in allati yuradu bihal ma'na. Mereka paham qarinah-qarinah dari ayat-ayat yang disebutkan, qarinah maknanya. Yaqulullahu ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi yatawaffa bihima. Taib, ayat ini kan sudah pernah kita jelaskan dulu, ya. Sudah pernah kita jelaskan di sini, ayat tentang bahwasanya Safa dan Marwah itu para sahabat dulu merasa apa? Merasa berat untuk melakukan ibadah di Safa dan Marwah karena dulu Safa dan Marwah ada tempat peribadatan untuk menyembah berhala. Jelas, ya? Jadi para sahabat ragu untuk beribadah di sana, maka turunlah ayat ini, inna safa wal marwa min syairillah faman hajjal baita wa tamara fala junah. Kaidah kita kemarin dalam usul fikih bahwasanya kalau ada ayat yang menggunakan fala junah, itu berarti ya dulu alal ibah ini sighah al ibah ini fala junah. Maka berarti tawaf atau sa'i di di Safa dan Marwah itu berarti hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, akan tetapi bukan begitu. Yang benar adalah hukumnya tetap wajib, ya, tetap wajib ketika berhaji, ya, untuk tawaf untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Baik. Tapi kalau kita baca sekarang, la quri'a ala insanin hakaza laqala hadza yadullu ala anna saya jaiz wa laysa biharam. Liqaulihi ta'ala fala junaha alaih. Lakin as-sahaba radhiyallahu anhum ya'rifuna anna sabab fi dzalika anna an-nas kanu yataharrajuna min at-ta'ab bainahuma fa nazalatil ayah. Nanti maksudnya di sini, ya. Maka ayat ini diturunkan fungsinya apa? Yang para sahabat paham, ya, karena yang merasa berat kan mereka gitu. Ayat ini turun berkaitan sama mereka. Jadi mereka yang paling paham tentang ayat ini. Idzan fakana linuzuli Al-Qur'an fi asrihim atharun fi ma'rifatil murad. Maka turunnya Al-Qur'an di zaman mereka itu punya pengaruh untuk memahami makna Al-Qur'an. Wa li'annahum ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haq, karena mereka adalah kedudukannya setelah para nabi, orang-orang yang paling jujur dalam mencari kebenaran.
Walau sa'alaka sa'ilun man asdaqun nas fi talabil haqqi ba'dal anbiya laqulta as-sahabah wala syak walihada kana yarji'ul wahidu minhum walau kana akbaru wahidin fil mujtama ila qali imra'atin aw ila qali sabiyyin. Ya, itulah kenapa meskipun yang ngomong di antara mereka itu seorang perempuan atau seorang anak kecil, tetap kalam mereka itu diambil. Paham ya? Tetap kalam mereka diambil karena gelar sahabat itu, ya, predikat sebagai seorang sahabat itu yang luar biasa begitu. Jadi banyak hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu diriwayatkan dari anak kecil, ya, banyak yang seperti itu. Tapi tentunya dengan syarat di situ harus ada penguat dari jalur yang lain. Wa kana unasun minal ansar yalumuna Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala kaunihi ya'zan li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa shaghir an yahdura majalisal kibar. Makanya orang-orang Ansar waktu itu mencela Umar karena dia mengizinkan Abdullah bin Abbas, dan masih kecil Abdullah bin Abbas, untuk hadir ke majelis para sahabat yang sudah tua, yang sudah senior. Wa yaquluna lahu limadza ta'ti bi ibni Abbas wa la ta'ti bi abna'ina? Kenapa kamu datangkan anak Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas gitu ya? Kenapa datangkan Abdullah ini? Kenapa nggak bawa anak-anak kami aja? Ya, kenapa nggak kami masing-masing bawa anak kalau begitu gitu? Ya, atau kamu wahai Umar bawa anakmu begitu? Ya, kenapa Abdullah bin Abbas dibawa? Ya, fajama'hum dzata yaumin wa qala lahum. Kemudian Umar tidak langsung menjawab, tapi di hari selanjutnya Umar kumpulkan para sahabat senior, kemudian dihadirkan juga di situ Ibnu Abbas. Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Ya. Nah, Umar bertanya kepada para sahabat senior, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr ini? Apa penafsirannya maksudnya? Qalu innallaha amara nabiyahu idza ja'a an-nasru wal fathu an yusabbiha bihamdihi wa yastaghfirah. Ya. Jadi para sahabat senior menafsirkan ayat ini dengan bahwasanya Allah memerintahkan nabinya ketika kemenangan itu datang, ketika Fathu Makkah, untuk bertasbih memuji Allah dan meminta ampun. Sesuai dengan kandungan ayat ini. Itu saja kandungan yang bisa diambil sama para sahabat. Bukan berarti salah penafsiran mereka ini, benar penafsirannya. Ya, kulluhum qalu hakadha ada Ibnu Abbas. Semua menafsirkan begitu dari sahabat-sahabat yang senior selain Ibnu Abbas. Maka kemudian Umar bertanya, "Ma taqulu Ibnu Abbas?" Qala aqulu hadza na'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-isy'ar bi qurbi ajalihi. Na'yu, hadza na'yu Rasulullah. Mana na'yu? Qurbul maut, dekatnya kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-isy'ar bi qurbi ajalihi. Faqala Umar, wallahi ma fahimtu minha illa ma fahimta. Dan Umar memang memahaminya seperti itu juga, idza ja'a nasrullah itu. Nah, jadi di sini Umar ingin menunjukkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya Ibnu Abbas itu juga bagian dari sahabat, ya, bagian dari sahabat. Jadi tidak ada besar kecil karena ilmunya yang membuat dia besar di situ, ya. Baik. Raja'a ila qauli Ibnu Abbas ma'annahu qad wafaqahu min qabl. Ya. Raja'a ila qauli Ibnu Abbas ma'annahu qad wafaqahu min qabl. Baik. Faqulu inna sahabata hum ashaddun nasi qabulan lil haqq wa in kana min sagirin. Wa inna sahabata hum aslamul ummati minal ahwa. Mereka adalah orang yang paling selamat dari hawa nafsu, dari galaman umat ini. Wa hum asdaqun nas fi talabil haqq li'anna man ba'dahum qad yabhatsuna amma yu'ayyidu qaulahum. Nah, karena selain para sahabat bisa jadi dia mencari kebenaran tujuannya untuk mendukung perkataannya, untuk mendukung argumennya. Dia mencari hadis, mempelajari ilmu agama tujuannya untuk mendukung hawa nafsunya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau para sahabat tidak ada yang begitu. Ya. La ma yu'ayyidul haq, bukan untuk mendukung kebenaran. Wa hadza katsirun fi ahli al-ahwa wa ahli al-bid'ah. Tajiduhum yattabi'una al-mutasyabiha liyudillun nasa bighairi ilm. Yani orang-orang ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin sendiri di kitab yang lain bahwasanya pokok pondasi kesesatan ahlul ahwa dan ahlul bidah itu adalah mereka fokus di ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang butuh penafsiran. Ya, butuh penafsiran yang maknanya masih rancu, maknanya masih samar-samar. Ya, butuh kepada penafsiran yang benar untuk bisa paham ayat-ayat seperti itu. Kalau ayat-ayat muhkam langsung tahu maknanya. Baik.
Jadi mereka ahlul bidah itu membangun pondasi dakwah mereka dengan apa? Dengan fokus kepada ayat-ayat mutasyabih, tujuannya tentu untuk mesesatkan manusia dari jalan yang benar. Wassahabatu radhiyallahu anhum adharun nas minal mukhalafat allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi ila shawab. Wa aslamuhum minal ahwa wa atharuhum minal mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi ila shawab. Wa huna thalasu ilalin. Berarti bisa kita simpulkan dari perkataan Syekh di sini ada 3 sebab kenapa kalamus sahabah kita ambil menjadi marja' dalam tafsir. Sebab yang pertama, anna sahabah asdaqun nas fi talabil haq wa hadza bila munaza'ah. Ini enggak ada yang menyelisihinya. Fa nusyhidullah taala ala dzalik, ya. Kita bersaksi demi Allah bahwasanya memang mereka adalah asdaqun nas fi talabil haq. Anna asdaqun nas fi talabil haq humus sahabah. Hada al-illah al-ula. Ma'al-asaniyah aslamuhum minal ahwa. Mereka orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Fa innahu ba'da sahaba intasyaratil ummah waftarakat wa kasratil ahwa'u. Amma fi ahdi sahabati fa hadza qalilun illam nakul ma'dumun. Ada di kalangan para sahabat, tapi bisa kita katakan tidak ada, ya, karena saking sedikitnya sahabat yang menafsirkan dengan hawa nafsu. Paham ya? Ya, paling bisa dihitung jari begitu ya. Dibandingkan dengan jumlahnya, itu pun pasti ada yang membantahnya. Kemudian yang ketiga, atharuhum minal mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa taufiq lis shawab. Mana tahuluhna? Ala yahulu? Mada? Ada tahawwala. Ada mana hawala yahawilu. Allati tahulu mana mencegah. Ya. Mereka adalah orang yang paling suci dari al-mukhalafat, dari perselisihan-perselisihan. Yang mana mukhalafat ini allati tahulu bainal mar'i, yang menahan antara atau yang menghalangi antara seseorang dan taufiq lis shawab, untuk sesuai dengan yang benar. Apa maksudnya? Kalau pikiran antum banyak mukhalafatnya, maka antum tidak akan bisa mendapatkan at-taufiq lis shawab. Apa itu at-taufiq lis shawab? Kesesuaian dengan yang benar. Paham ya? Taufik artinya masdar waffaqa yuwaffiqu. Waffaqa as-shawab bimana sesuai dengan yang benar. Waffaqal Qur'an bimana al-makna ma'nahu sawa bil Qur'an. Paham tak iluna? Mana tahuluhna? Baik, contohnya misalkan tukang sihir dari surat Al-Baqarah, ya. Di situ tukang sihir mereka membuat sihir yang apa? Tahulu bainal mar'i wa zawji, yang mencegah untuk berkumpulnya seorang istri dengan suaminya, ya. Salisan atharuhum minal mukhalafat li'anna mukhalafati amrillah wa ma'siyatuhu tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi ila shawab. Wa kam harimal insanu minal wusu' ila shawab bi ma'siyatin fa'alaha. Kam huna kam khabariyah, ya. Kam harimal insan, betapa banyak manusia yang diharamkan dari tiba kepada kebenaran karena maksiat yang ia lakukan. Kam harima minan nasri bi maksiatin fa'alaha, betapa banyak orang yang diharamkan oleh Allah dari kemenangan dikarenakan maksiat yang ia lakukan. Fal ma'asi tahulu bainal insani wa bainat taufiq a'adzanallahu wa iyyakum min syururiha. Maka kemaksiatan itu mencegah antara seorang insan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau kesesuaian dengan yang benar. A'adzanallahu wa iyyakum min syururiha. Baik, bagaimana dikatakan Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, ya, salah satu dampak buruk maksiat itu adalah dia memang menahan atau mencegah untuk mendapatkan cahaya Al-Quran atau taufik dari Al-Quran. Wa qara qaulallahi ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mantuqul ayah anna man ihtada bima anzalallah zadahullahu hudan. Ya, jadi barang siapa yang berihtida dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupannya, zadahullahu hudan, Allah akan tambah baginya apa? Petunjuk. Maka kalau antum introspeksi diri dari awal-awal antum belajar sampai sekarang, kalau antum bandingkan mana lebih kokoh keyakinan awal atau sekarang, ya tentu yang sekarang, karena antum sudah belajar. Makin antum belajar, maka keyakinan antum akan yang benar itu akan semakin
kokoh, semakin kuat antum. Nah, maka kalau yang terjadi sebaliknya, itu ada dua kemungkinan. Hati antum yang tertutup dari taufik, waliyadzubillah, atau apa yang antum pelajari itu tidak benar. Kalau semakin belajar, malah semakin malas ibadah, atau malah kok makin ragu dengan kebenaran Islam atau kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalkan, malah lebih condong ke pemikiran-pemikiran sekuler, liberal dan seterusnya. Nah, maka ini hati-hati, bisa saja di situ keberkahan ilmu itu diangkat, atau bisa jadi antum mempelajari sesuatu yang salah. Wa mafhumuha anna man lam yahtadi lam yazidhullah. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini, barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, Allah tidak akan tambahkan petunjuk baginya. Bal yanqusuhu, bahkan Allah yungkisuhu, Allah akan mengurangi petunjuknya, makin tersesat dia. Wa qara kadzalika qaulahu ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi ketika mereka, orang-orang Bani Israel itu, mereka membatalkan perjanjian yang telah Allah buat dengan mereka. Nah, mereka membatalkan perjanjian itu, mereka langgar perjanjian itu, la'annahum, kata Allah, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, Allah jadikan hati mereka itu keras. Nah, ini salah satu imbas dari menyelisihi perintah Allah dalam Al-Quran, atau menjadikan selain Al-Quran sebagai rujukan, adalah hati itu akan menjadi keras. La talinu lil haq, ketika diberitahukan yang benar, hatinya nggak akan melembut. Fahum yuharrifunal kalima amma wadhi'i wa nasu hadzam mimma dzukkiru bihi. Mereka itu kalau hatinya sudah keras, maka dengan gampang mereka akan merubah ayat-ayat Allah. Yuharrifunal kalim an mawadhi'i, di mana yughayyirunal kalam an mawadhi'ihi. Hada bi mana alif walakin ghayyarahu ila makna alba, ya, hasba al-hawa. Ada limada haula yaf'aluna hadza li'anna qulubahum la talinu lil haqq, la talinu lil haqq. Wa qala Allah ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Qala ba'dul alil ilmi idza nazalat bika nazilatun faqaddama baina yaday mada hunakal harakah huna qadamun, faqo, ada harokatnya di situ. Idza nazalat bika nazilatun, faqidamun, enggak usah, faqidamun baina yaday hilliha al-istighfar li'anna al-ma'asi tahulu bainal insan wa bainal haqq wat taufiq lis-shawab. Maka sebagian ulama menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan penghalang, kalau kita mendapatkan nazilah, satu musibah, ya, agar musibah tersebut diangkat, penghalangnya hanya satu, ya, yang menghalangi kita untuk bisa untuk mengangkat musibah itu adalah dosa-dosa kita. Penghalangnya adalah dosa. Maka agar dosa itu hilang, ya, berarti dengan begitulah cara kita mengangkat musibah tersebut, yaitu dengan al-istighfar baina hilliha bimana, atau halliha artinya solusinya adalah apa? Al-istighfar, ya. Jadi kalau Al-Quran telah turun kepadamu dan kamu yakin dengan Al-Quran, maka ketika datang musibah, ya, kamu ingin musibah tersebut diangkat, beristighfar di situ. Li'annal ma'asi tahulu bainal insan wa bainal haq. Karena kemaksiatan itu menghalangi antara manusia dengan kebenaran, ya. Manusia dihalangi dari kebenaran dengan maksiat. Maka maksiatnya harus dihilangkan terlebih dahulu agar bisa melihat kebenaran. Nanti maksudnya, ya. Baik. Allahumma ghfir lana wa yadullu li hadza aidan qauluhu ta'ala idza tatsa 'alaihi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan asatirul awwalin. Nah, ini dongeng-dongeng orang dahulu saja nih, ya. Bahadar rajul lam tasil halawatul Qur'an ila qalbihi. Orang yang mengatakan perkataan seperti tadi, itu manisnya Al-Quran belum sampai ke hatinya.
bal qala hadha asatirul awwalin bayyana Allah azza wa jalla as-sabab bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun falam yaqdirul Qur'an haqqa qadri falam yuqaddiru al-Qur'an haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Al-Qur'an dengan semestinya. Fatharun nas minal mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wat taufiq ila shawab hum as-sahabah. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, celaan-celaan tadi itu semua bersih di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Idzan la syakka annahum a'lamul khalqi bi tafsiri kalamillah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. La siyama fi ma yata'allaqu bil ahkam. Amma ma yata'allaqu bil ulum al falakiyah aw al ardiyah faqad yakunu man ba'dahum indahu ilmun katsir. Ini tentu kita katakan para sahabat adalah makhluk manusia yang paling paham tentang penafsiran Al-Quran. Di Al-Quran kan ada ayat-ayat tentang falak, ya, ada ayat tentang ilmu astronomi, ada ayat tentang ilmu geografi dan seterusnya, ya. Tapi secara umum para sahabat itu adalah yang paling paham terhadap mal murad bi kalamillah, apa maksud dari kalamullah, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum. Adapun yang berkaitan dengan ilmu astronomi dan seterusnya, maka bisa jadi generasi selanjutnya setelah para sahabat itu lebih banyak ilmunya. Li'annahum utu min wasailil wusul ila hadhil ma'lumat ma lam yu'tas sahabat radhiyallahu anhum. Karena generasi-generasi selanjutnya, misalkan kita sekarang banyak wasailil wusul, banyak wasilah untuk bisa mendapatkan maklumat-maklumat yang tidak bisa didapatkan oleh para sahabat dahulu. Lakin ma yata'allaqu bil fiqhi fid din wal aqidah la syakka anna sahabahum a'lamul khalq. Nah, jadi kalau berkaitan sama fikih agama, fikih fid din bukan fikih thaharah, bukan di sini, ya. Fikih fid din bermakna memahami agama. Ya, jadi umum di sini, bukan fikih fikih salat, bukan, ya. Al fikih fid din bermakna memahami agama. Walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Nah, sekarang kita lihat contoh apa di sini? Contoh penafsiran Al-Quran dengan kalamu as-sahabat. Tafsir Quran di kalami sahabi. Qauluhu ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa. Asyahiduna aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh para perempuan. Lamasa yulamisu artinya menyentuh di situ. Faqad sahha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu fussira al-mulamasa bil jima'. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan al-mulamasah, menyentuh di situ, ya, dengan al-jima'. Ada ulama yang menafsirkan dengan al-mulamasah itu hanya sekedar muqaddimatul jima', ya, ciuman dan sebagainya, itu muqaddimatul jima'. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan dengan al-jima' itu sendiri. Baik. Wa hadhil ayah lama dzakarallahu ta'ala wujubat taharah bil ma' wa in kuntum marda fala tastati'una taharah bil ma' aw ala safarin falaysa indakum ma'. Jadi ketika tidak mampu dan ketika tidak punya air. Berarti semua kondisi nanti bisa dikiaskan dengan ayat ini. Wa in kuntum marda aw ala safar. Mardo itu bisa dikiaskan dengan apa, misalkan ada air tapi nggak mampu menggunakannya. Misalkan terlalu dingin, cuaca terlalu dingin yang ekstrim sekali, dikhawatirkan memakai air di situ akan memudaratkan, mencelakakan, maka di situ boleh tayamum di situ, ya. Baik. Au ala safar, kalau safar itu, ya, memang nggak punya air, mampu menggunakan tapi nggak punya air, maka bisa antum kiaskan kasus-kasus yang lain dengan safar nanti, ya. Baik. Au ja'a ahadun minkum minal ghaid falaysa indakum ma, au ja'a ahadun minkum minal ghaid, au huna bimana al-wawu, yakni wa ja'a ahadukum minal ghaid. Jadi au di sini bimana wa, ya. Fa in qala qail hal au ta'ti bimana al-wawu fal jawab na'am ta'ti bimana al-wawu wa qad ja'a dzalika fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, au tadi yang kita sebutkan tadi, ya, aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu itu artinya wa. Fa qauluka as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw huna bimana al-wawu wala budda li'anna aw anzalta laysat qasimatan lima samma bihi nafsah bal huwa ma samma bihi nafsah wa ala hadza fatakun aw bimana al-wawu. Karena kalau antum mengartikan au di situ dengan au, ya, au yang artinya atau, nggak nyocok. Yang atau itu berarti artinya kan beda.
Nah, kalau antum mengatakan ja'a Muhammad au Zaid, berarti kan salah satu di situ. Nanti bedanya ya, Fasimah itu terbagi dia. Maka di sini tidak nyocok. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan semua namamu. Samaita bihi nafsak, yang kau gunakan untuk menamakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, nama-nama yang Allah gunakan untuk menamakan dirinya sendiri itu adanya di mana? Nama-nama yang Allah gunakan untuk menamakan dirinya sendiri ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Berarti au di sini bukan bermakna au ataf. Paham ya? Tapi bermakna wau di situ. Wau ataf juga, cuman maknanya wau sama au itu kan beda. Ya. Samaita bihi nafsak. Ya, samaita bihi nafsak. Kalau antum baca ini dengan au, maka anzaltahu fi kitabik, ini beda dia jadinya. Berarti Allah menamakan dirinya di tempat lain selain Al-Qur'an. Paham maksudnya? Itu kalau antum baca dengan au. Tapi di sini antum baca dengan waw. Berarti artinya nama-nama yang Allah gunakan untuk menamakan dirinya sendiri itu adalah nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan sama ketika Anda mengatakan ja'a Muhammad au Zaid, ya, ja'a Muhammad au Zaid, berarti salah satu yang datang. Salah satu yang datang dan ada dua orang di situ, Muhammad dan Zaid. Apakah Muhammad dan Zaid ini kedua-duanya datang? Tidak. Itu kalau antum baca dengan au. Tapi kalau antum mengatakan ja'a Muhammad wa Zaid, maka kedua-duanya datang. Berarti ada dua orang yang datang sekarang, bukan hanya satu. Kalau ada dua orang, berarti ada dua bagian di situ. Baik. Jadi au huna bimana al-waw. Paham antum hada istirsyad lughawi hada. Terkadang kalau antum tidak paham dengan baik huruf-huruf seperti ini, bisa bingung juga mana ayat nanti. Idan qauluhu ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid, au huna bimana al-wawu. Ya. Baik, coba kita artikan ayat tadi. Apa tadi? Wa in kuntum marda aw ala safar. Jika kalian dalam keadaan sakit dan keadaan safar, berarti sakit dan safar itu beda. Paham maksudnya ya? Baik. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ya. Dan datang salah seorang mereka dari al-ghaid, dari kamar mandi, dari buang air. Taib. Jadi al-waw huna bimana al-au di sini bimana al-waw, yakni wajaa ahadum minkum minal ghaid wa hadza isyaratun ila mujibil wudu. Ini isyarat untuk hal yang mewajibkan wudu. Kalau Anda tanya ke antum, sebutkan apa namanya syarat sah salat. Antum pasti akan mengatakan wa di situ kan, menghadap kiblat dan bersuci dan, ya. Benar nggak kalau antum jawab menghadap kiblat atau bersuci? Benar nggak? Salah. Paham ya? Jadi kalau antum jawab begitu, berarti cukup dengan satu saja syarat sah salat, ya. Padahal syarat sah salat kan harus tercukupi semuanya. Baik. Wa qaluhu aw lamastumun nisa aw huna litaqsim fatakunu isyaratun ila mujibil ghusl. Ya, aw huna litaqsim, pembagian. Ya, aw lamastumun nisa, untuk membagi. Fatakun isyarah ila mujibil ghusl. Li'annahu law kana al-murad al-lams bil yad la saratil ayah mukarrarah limujibain wa mukfalah limujibin akhar wa hadha khilaful balaghah ma'anna al-ayah dzakarat at-taharah minan naw'ain minal wudu' wa minal ghusl haitsu qala wa in kuntum junuban fattaharu. Ya, jadi di sini dikata aulamastumun nisa itu fungsinya adalah untuk membagi cara toharoh. Toharoh di sini kan ada dua, wudu dan ghusl. Wudu itu kan yang kuntum mardo au ala safar. Au ala safar au ja'ahadu minkum minal ghaid au lamastumun nisa, untuk menunjukkan bahwasanya toharoh itu bukan hanya wudu tapi juga ghusl. Baik. Karena kalau ketika safar, ya, biasanya orang butuh wudu itu karena apa? Karena hadas kecil atau karena hadas besar disebabkan jima? Hadas kecil. Bisa saja dia jima ketika safar, bisa ya, tapi kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya biasanya orang ketika safar kan nggak tertarik untuk melakukan hal seperti itu, begitu kan? Begitu juga ketika sakit, ya, orang ketika sakit dia berhadas sehingga butuh untuk wudu, itu gara-gara apa? Gara-gara memang batal wudunya karena buang air misalkan, bukan karena jima. Baik, maka didatangkan kata aula mastumun nisa. Tapi kalau menyentuh wanita, apa menyebabkan menyentuh wanita itu harus wudu? Ya karena jima itu sendiri. Paham ya? Baik.
Wa dzakarat at-tatahhur bi naw'ain aidan wa huwa at-tatahhur bil ma'i wat turab wa hadhihi balaghatun 'azimah. Wa kaifa dzakarat al-ayatu naw'ain mimma yatatahharu bihi wa naw'ain mimma yatatahharu minhu wa naw'ain fi kaifiyati at-taharah. Ini balaghahnya ayat ini ya. Dia menyebutkan di sini naw'ain fi kaifiyati at-taharah. Dia menyebutkan dua jenis kaifiyah taharah, yaitu wudu dan ghusl. Wudu dan ghusl disebutkan di ayat ini. Ya, wan naw'an fi ma yatatahharu bihi, disebutkan juga dua jenis alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu al-ma' wat turab. Paham ya? Kemudian disebutkan apa lagi? Wan naw'an fi ma yatatahharu minhu mujibul hadatsil asghar wa mujibul hadatsil akbar. Yatatahharu minhu maksudnya apa yang menyebabkan kita tidak suci lagi. Apa itu? Al hadats al asghar, yaitu harus yang dengan wudu tadi ya. Wa mujibul hadatsil akbar, yaitu aulamastumun nisa. Antum bayangkan ayat yang pendek ini mengumpulkan 6 hal ini ya. 2 hal tentang kaifiyatut thaharah, 2 jenis kaifiyatut thaharah, kemudian 2 jenis alat untuk thaharah, dan 2 jenis sebab thaharah. Paham ya? Jadi 2 alat ya, 2 jenis thaharah, 2 cara thaharah, 2 cara thaharah, kemudian 2 sebab toharoh dan 2 alat toharoh. Ini disebutkan dalam ayat yang pendek. Kalau kita disuruh untuk menyusun kalimat seperti itu kan panjang jadi. Ini balaghah di sini. Bihadza yatabayyanu kamala fiqh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna al-murad bila mastum ay jama'tum. Fa huna law anna ahadan minan nas qala lamastum ya'ni al-bilyad. Kalau ada yang mengartikan lamastum itu mengusap dengan tangan atau menyentuh dengan tangan, yufassiruha qauluhu ta'ala fi nafsil ayah qira'ah sab'iyah ya sab'iyah au lamastumun nisa qulna kalamullah yufassiru ba'dahu ba'da fa inna lamastum wa lamastum ma'nahuma wahid. Ya, jadi orang yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan lamastumun nisa itu artinya menyentuh dengan tangan bukan jima, mereka berdalil dengan qiraah. Ya, ada ikhtilaf qiraah di sini. Ada qiraah yang membaca dengan pendek di sini au lamastumun nisa. Ya, jadi lamasa yulamisu dengan lamasa yalmisu al-ma'na sawa, walakin lamasa yulamisu fihi mubalaghah. Paham ya? Kalau nyentuh begini saja, ya, sekali sentuh begini, ada lamasa yalmisu. Paham? Ini namanya menyentuh. Mengusap pelan namanya lamasa. Tapi kalau lamasa, mengusap bukan dengan keras juga ya, mengusap dengan lembut dan sering berulang-ulang. Itu kiasan untuk jima. Paham ya? Baik. Jadi mereka berdalil dengan lughah di situ. Mereka mengatakan lamasa itu qiraah yang lain. Mereka berdalil dengan qiraah yang lain. Kalau antum baca lamastum, al-jima makna. Tapi kalau antum baca lamastum, berarti mengusap doang. Baik. Lakin lamma kana al-jima qad yahsulu bihi taladdud min janibin wahid wa min al-janibain ja'atil mufa'alah lamastum. Akan tetapi salah satu lughah di sini ya, lamasa yulamisu wazan fa'ala yufa'ilu itu bermakna al-musyarakah bainal janibain. Perbuatannya terjadi di antara dua belah pihak. Jima kan 2 belah pihak dia. Kalau menyentuh itu kan satu belah pihak saja, satu pihak saja gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi qiraat yang tepat adalah lamastumun nisa, karena di situ ada makna janibain, makna 2 sisi. Baik, mufa'alah itu artinya 2 sisi ya. Mujadalah itu artinya debat yang terjadi antara 2 belah pihak. Tapi kalau jidal itu bisa saja antum doang yang berargumen, orang lain hanya mendengar doang bisa. Tapi kalau mujadalah itu dia di antara 2 belah pihak. Waqad yakunu min janibin wahid faqad takunu al-mar'atu la turidul jima' li sababin min as-sabab. Fa yataraddad ar-rajulu wa la tataraddad al-mar'ah wa hina idin yasluku qawluhu aw lamastumun nisa. Nah, terkadang lamastum, kalau antum baca dengan lamastum, yang itu menunjukkan bahwasanya memang terkadang jima itu terjadi hanya dari satu sisi atau belah pihak saja, dari si suami saja. Si perempuan tidak mau, misalkan karena suatu sebab di situ kecapean misalkan. Ada yumkin, ya, ada yumkin. Akan tetapi makna lughah aslinya dari kata lamasa adalah al-musyarakah. Wa ala hadza fatakunu al-ayatu ma'naha al-jima' ala kulli taqdirin fa na'dilu ila ghairihi. Maka tafsir yang tepat dari ayat ini adalah lamastumun nisa bimana jama'tumun nisa, laisa al-mulamasa bil yad. Al-mulamasa bil yad la.
Wal ajib anna ulama fi hadhihi al-mas'alah ikhtalafu fi lamsin nisa minal mutawaddi fa anqasamu ila thalathati aqsam. Jadi kalau dalam masalah ini ada para ulama berselisih pendapat dalam masalah mengusap perempuan, ya. Antum udah wudu kemudian memegang perempuan. Ya, apakah batal wudu antum apa tidak? Udahkah salah satu aqwal, ya, kismun yaqul bi mujarradi ma yalmisuha yantaqidu wudu'ahu hatta law anna ar-rajula qadima min safarin wa huwa mutawaddi falaqathu ibnatuhu wa qalat marhaban bi abi fasafaha qulna yajibu 'alaika an tatawadda. Subhanallah. Ya, jadi ini pendapat yang pertama, ya, siapapun perempuannya itu mahram ataupun ghairu mahram, kalau disentuh maka batal wudunya, ya. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat al-Dhahir, ya. Pendapat Syad juga di situ. Wa akhar yaqul la yajibul wudu mutlaqan min mansil mar'ah walau bi syahwah. Pendapat yang kedua mengatakan kebalikan dari pendapat yang pertama, mutlak nggak usah berwudu, ya, kalau sudah menyentuh perempuan meskipun menyentuhnya dengan syahwat. Dan yang ketiga mengatakan in massaha li syahwah wajibal wudu wa illa fala. Kalau disentuh karena syahwat maka wajib wudu, kalau tidak maka tidak. Kalau nyentuh hanya biasa salaman doang misalkan tanpa ada syahwat maka tidak batalkan wudu. Wa sahih annahu la yajibu walau li syahwah. Yang benar adalah enggak wajib berwudu meskipun karena syahwat. Ya, meskipun ada syahwat di situ, ya. Lakin in hadatsa minhu hadatsun bimaniyin aw nahwi wajaba alaihi bima yaqtadihi dzalikal hadats. Tapi kalau karena yang namanya syahwat itu akan bisa menyebabkan keluarnya madhi atau keluarnya mani, kalau keluar mani maka wajib mandi, kalau keluar madhi maka cukup dibersihkan dan berwudu. Amma mujarrad atas syahi, kalau hanya syahwat saja, hanya keinginan saja, tidak sampai ada keluar mani dan madhi, fa innahu la yujibu al-wudu'a. Walihada qala ba'duhum fi hadha wa fi babi al-qiblah lis-sha'im, laysa al-qiblah huna al-qiblah lis-sha'im, al-qiblah mana mencium. La ubali aqabbaltu imra'ati am syamamtu raihanan wal jami bainahuma at-taladdud fal insan hatta idza syamma raihanatan yataladdadu wa yanshatu falanaqul yajibu 'alaikal wudu. Baik. Jadi sebagian ulama mengatakan di bab al-qiblah lis-shaim, pembahasan tentang mencium orang yang sedang berpuasa, antum sedang puasa mencium istri bagaimana? La ubali aqabbaltu imraati, ya, am syamamtu raihanan. Jadi mereka menyamakan antara mencium istri dengan mencium minyak wangi, ya. Nah, jadi al-jami' bainahuma at-taladdu, jadi sama-sama membatalkan bagi mereka. Apa maksudnya? Nah, jadi mencium perempuan sama mencium minyak wangi kata mereka sama. Kenapa? Al-jami'nya, ilahnya sama. Ilahnya apa? At-taladdu, menikmati. Ya, mencium minyak wangi apa fungsinya? Untuk menikmati aroma wanginya. Mencium istri ya karena syahwat, begitu kan? Sama-sama at-talazzuz di situ. Fala naqul yajibu 'alaikal wudu fakadzalika idza massal mar'ah wa talazzada biha fala yajibu 'alaihi al-wudu wa la yafsudu bihi as-shaum wa hadha huwa as-sahih fi hadhihi al-mas'alah. Baik. Fakadzalika idza massa al-mar'ah wa talazzada biha, maka pendapat yang benar adalah meskipun dia menyentuh perempuan dan taladzuz dengan perempuan tersebut, ya, selama tidak keluar mani atau madhi, maka tidak wajib berwudu atau tidak wajib membatalkan puasanya. Hadza huwa shahih fi hadhihi masalah. Ini pendapat pertengahan dalam masalah ini, pendapat yang rajih insyaallah taala. Baik, tonton. Kenapa bisa digabung dua langsung ada nama masalah itu? Kayak dua ada bisa dengan satu ayat itu dari mana? In kuntum mardo aw ala safar. Mardo aw ala safar. Di sini nau'ai at-taharah yang mana? Taharah di situ kalau ala safar yang saya bilang tadi, ketika antum sakit atau safar, itu batal wudu antum biasanya gara-gara apa? Paham maksudnya? Gara-gara apa biasanya di situ? Gara-gara gara-gara hadas kecil. Berarti ini mujibul wudu, hadas kecil, ya. Nah, kemudian hadas kecil itu kaifiyah toharahnya bagaimana? Mandi atau wudu? Wudu. Nah, antum dapat kaifiyah yang pertama. Kemudian aula aw aja ahadum minkum minal ghaib aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa ini sudah masuk bagian yang kedua, kismun yang kedua. Ya, karena aula mastumun nisa bimana jima. Ya, berarti ini kaifiyah toharah yang kedua. Apa kaifiyah toharah yang kedua? Mandi. Karena kan kalau jima nggak cukup dengan berwudu doang. Paham ya? Dan sebabnya apa? Sebabnya jima. Kaifiyah toharahnya bagaimana? Mandi. Ya. Ya, kemudian alat toharahnya apa?
Eh? Dari ayat ini apa alat toharohnya? Dua, yaitu apa? At-turab dan al-ma. At-turab dan al-ma. Ya. Karena di ayat ini kan ayat tentang tayamum ya. Ayat tentang tayamum. Tayamum itu kan dengan turab. Nah, orang paham turab itu pengganti dari air. Ya, turab itu pengganti dari air. Hukum asalnya adalah tetap menggunakan air. Baik. Wadih launa. Baik, insyaallah taala sanuwasil fi al-marja' al-rabi' wa huwa kalamut tabi'in. Natafi bi huna. Insyaallah nuwasil. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.